Hai guys, gimana kabar kalian? Semoga baik-baik aja ya. Oke, kali ini kita bakal bahas kasus yang bikin bulu kuduk merinding, tapi sekaligus bikin kita mikir, kok bisa sih ada orang kayak gini? Jadi langsung aja kita ke cerita lengkapnya. Pada tahun 1973, Giselle Pelicot, wanita asal Prancis, menikah sama Dominique Pelicot. Awalnya pernikahan mereka kelihatan happy banget, punya 3 anak dan 7 cucu. Tapi di balik itu semua ternyata ada rahasia gelap yang baru terungkap setelah puluhan tahun kemudian. Tahun 2013, Giselle mulai sakit-sakitan. Berat badannya turun drastis, rambutnya mulai rontok dan dia sering lupa ingatan. Dokter bilang ini gejala Alzheimer. Tapi siapa sangka, ini semua ternyata ulah suaminya sendiri. Jadi gini, tahun 2020, Dominique ketahuan lagi rekam bawahan wanita di mall. Pas polisi cek HP-nya, wah isinya bikin shock. Ada ribuan foto dan video Giselle dilecehkan oleh pria yang berbeda-beda dalam keadaan Giselle nggak sadar. Ternyata Giselle ini dibius sama Dominique, suaminya sendiri, selama bertahun-tahun. Dominique mulai membius Giselle sejak 2010 pakai obat anti kecemasan, Temesta. Dia juga ngasih tahu Giselle kalau Giselle itu sakit dan cuma Dominique yang bisa nolongin. Parahnya di fase itu, Dominique mengundang pria-pria asing ke rumah lewat forum gelap bernama Without Her Knowing. Giselle yang udah terbius nggak bisa nolak sama sekali. Tapi, balik lagi nih ke tahun 2020, setelah Dominique tertangkap, polisi yang menemukan foto dan video pelecehan di HP Dominique itu langsung nyamperin Giselle dan kasih tahu Giselle tentang semua perbuatan suaminya. Walau awalnya nggak percaya, akhirnya ditunjukin nih bukti. Saat itu juga Giselle langsung cerain Dominique dan bawa kasus ini ke pengadilan. Di pengadilan, Dominique ngakuin semua kejahatannya. Dia bahkan ngaku kalau dia nyimpan sekitar 4.000-an foto dan video serta 200 essays di folder hard drive-nya yang bernama Abuse. Dari investigasi mendalam terkait folder itu, Giselle akhirnya tahu kalau dia dilecehkan sama 83 pria yang berbeda dan bahkan kena 4 penyakit menular seksual. Setelah ngakuin kejahatannya, Dominique sempat dipenjara pra-pengadilan selama 4 tahun. Sampai tanggal 19 Desember 2024, Dominique divonis 20 tahun penjara atas pemerkosaan berat dan pelecehan seksual. Dia juga ketahuan nyimpen foto naked atau telanjang dari anak sama kedua menantunya. Ngeri banget kan? Oh ya, biasanya nih di Prancis, kasus-kasus serupa bakal dibikin tertutup dengan nama korban disembunyikan. Tapi Giselle bilang dia mau persidangannya dibuka untuk umum. Ia mengizinkan wartawan untuk menerbitkan nama lengkapnya dan meliput dalam ruang pengadilan. Saat ini Giselle jadi simbol perjuangan melawan kekerasan seksual di Prancis. Dia berani buka-bukaan soal kasusnya biar orang-orang tuh tahu kalau kekerasan seksual bisa terjadi di mana aja, bahkan di rumah sendiri dan oleh orang terdekat yang kita percayai. Nah guys, kasus Giselle Pelicot ini bisa kita bedah pakai beberapa teori sosiologi biar kita bisa paham akar masalahnya. Ini dia teorinya. Dominique ngerasa punya kontrol penuh atas Giselle. Dia mengisolasi Giselle dari keluarga beserta teman-temannya, bikin Giselle bergantung banget sama dia. Ini namanya social control, di mana pelaku ngekip korban tetap dalam jangkauan kekuasaannya. Giselle nggak punya dukungan sosial buat melawan ataupun kabur. Dominique pakai kekuasaannya sebagai suami buat mendominasi Giselle. Dia ngegaslight Giselle biar percaya kalau dia ini sakit jiwa dan cuma Dominique yang bisa nolongin. Ini namanya power imbalance, alias ketidakseimbangan kekuasaan dalam hubungan. Meskipun Giselle memang korban, Dominique selalu dengan pede saat persidangan bilang kalau Giselle emang adalah korban dan dia nggak bisa berhenti karena udah kecanduan. Ini adalah contoh klasik dari victim blaming, di mana pelaku berusaha nyalain situasi, padahal jelas-jelas pelakunya aja yang salah. Dominique ngundang pria-pria asing lewat forum gelap Without Her Knowing. Nah, forum ini kayak subkultur di mana orang-orang punya nilai dan norma yang berbeda dari masyarakat umum. Di sini, pelecehan seksual dianggap sebagai hiburan atau fantasi, padahal itu adalah kejahatan.
Nah, setelah ngerti akar masalahnya, kita juga harus tahu gimana cara menyelesaikan atau mencegah kasus kayak gini. Ini dia upaya-upayanya. Kita harus edukasi masyarakat soal tanda-tanda kekerasan domestik dan pelecehan seksual. Banyak korban gak sadar kalau mereka itu lagi jadi korban karena pelakunya manipulatif banget. Terus, kampanye kayak Stop Violence atau gerakan dukung korban kekerasan seksual harus terus digaungkan. Korban kekerasan seksual kayak Giselle butuh dukungan psikologis buat pulih dari trauma. Konseling dan terapi itu penting banget. Selain itu, sistem hukum juga harus pro korban. Korban harus dilindungi dan pelaku harus dihukum seberat-beratnya. Pemerintah harus bikin regulasi yang ketat buat ngawasin forum-forum gelap kayak Without Her Knowing. Pelaku kekerasan seksual harus dihukum berat biar bisa jadi efek jerak buat orang lain. Kasus Giselle udah jadi simbol perjuangan melawan kekerasan seksual di Prancis. Kita juga bisa bikin gerakan serupa buat dukung korban-korban lain. Solidaritas dari masyarakat itu penting banget buat bikin korban merasa nggak sendirian. Oke guys, kesimpulannya, kasus ini ngajarin kita beberapa hal penting. Pertama, gaslighting itu nyata. Jangan sampai kita terjebak sama orang yang manipulatif kayak Dominic ini. Kedua, kekerasan seksual bisa terjadi di mana aja, bahkan sama orang terdekat. Jadi, kita harus selalu waspada dan dukung korban. Ketiga, berani bersuara kayak Giselle itu penting banget buat bongkar kejahatan kayak gini. Jadi guys, konflik kekerasan kayak kasus Giselle nggak cuma urusan personal. Ini cermin masalah sistematik di masyarakat kita. Tapi kita bisa berubah. Mulai dari diri sendiri, kalau kita lihat tanda kekerasan di sekitar, jangan diam aja. Laporkan, bantu korban, dan jadi bagian dari solusi. Oke, thanks for watching and please be aware. See you!